warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radha'i wa in taftimhu yan fatimi ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, sebelum kita ngaji membaca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang berjasa kepada kita, khusus bil khusus untuk para muallif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Wa na khususan jami' wali songo wa na khususan ila Romba Khalil Bangkalan Madura wa ila Romba Hasim As'ari Jombang wa ila Romba Hasan Ginggong wa ila Mbah Hamid Pasuruan wa ilaro Mbah Maksum Lasem wa ilaro Mbah Dula Salam Khajin wa ilaro Mbah Sal Mahfud Khajin wa ilaro Mbah Arwani Kudus wa ilaro Mbah Turaihan Kudus wa ilaro Mbah Sanawi Kudus wa ilaro Mbah Makmun Kudus wa ilaro Mbah Fatoni Kudus wa ilaro Mbah Maimun Zubair wa ilaro Abu Yadim Yati Banten wa ilaro Aba Anom Tasikmalaya wa ila ruh wa syekhi asyab dari Rifai wa ila ruh wajahnya salamah wa farallahu dunubaha wa satara uyubaha waj'al qabraha raudhah min riyadil jinan bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang wa amma adfun nasak itu udah ya. Sekarang wahya itu ya. Cuman sebelum ngaji katanya siapa Juni masih ada bayaran yang apa namanya? Apa yang kurang ya Jun? Ya udah sini berapa ente? 3 juta. Udah ini sebelum ngaji biar gak kepikiran gua. Ente terus apa lagi tadi? Santi. Ente berapa? 3 juta. Tuh 2, 3. Nih. Udah semua itu udah. Santi mana Santi? Tuh 2, 3, 4 lah kok pas. Nih 400 kamu kurang kuliah. 2, 3, 4 nih. Siapa lagi Ima?
Berapa lu kurangnya? Nih, Masya Allah buaya banget nih. 9 juta. Ini 5 juta. Lu hitung lu, lihat tuh, banyak banget. 1. Nih, biar Rahmat lihat. 1, 2, 3, 4. 9 juta. Nih, 9 juta buat Umi, ya Allah ya Rabbi ya. Terus apa lagi? Ini Aska nih. Cepetan sini, Didi. Lu nangis mulu lu. Lama amat lu. Rahmat. Duit sayur habis. Udah ntar habis ngaji deh. Nih Aska udah goceng aja lu, banyak-banyakan ketagihan repot lu. Nih siapa nih? Ini sebentar nih. Ini kabur. Let's go. Nih udah goceng aja. Lu kan habis diliatin anunya lu ya. Nah, tuh udah sekarang ngaji. Baik. Udah duit saya udah habis ya. Ntar nyari lagi. Baik, sekarang wahya al-wawu wal fa'u wa summa wa hatta. Wahya dan bermula huruful hafzi. Wahya dan huruf-huruf apa namanya? Huruf-huruf atof nasak maksudnya. Al-wawu itu wawu, wal fa'u dan fa, wa summa dan summa, wa hatta dan hatta. Artinya wawu dan, kalau terjemahan bebasnya ya. Kalau fa lantas atau kemudian. Kalau summa ya sama, lantas atau kemudian. Wa hatta dan hatta. Hatta itu sehingga. Fi ba'dil mawadhi'i, dalam sebagian tempat-tempat. Jadi hatta itu sebagai huruf atof, khilaf nanti di belakang insya Allah ada. Wa am dan am, maknanya am apakah. Wa au dan au, itu kalau bahasa Indonesia au itu atau itu kan hampir sama itu. Wa imma dan imma, fi ra'yin, dalam pendapat, dha'ifin yang lemah. Wa bal dan bal, kalau bal artinya malahan atau bahkan. Wala dan la artinya tidak. Walakin dan lakin, di nunnya disukun. Kalau lakin nanti saudaranya inna. Walakin dan lakin. Nah, jadi lakin itu termasuk apa namanya? Huruf atof apabila nunnya disukun. Kalau nunnya diharokatin, dia adalah menjadi saudaranya inna. Wahadhil hurufu, dan bermula ini huruf, lan utawi iki huruf. Nah, itu diapalin ya, wawu, fa, summa, hatta, am, au, imma, kan 7 tuh. Nah 7 itu 1 poin. Kemudian bal, la dan lakin kan 10. Nah, kismani itu ada 2 macam. Kismani itu ada 2 bagian. Li'annaha, karena sesungguhnya hadhil huruf. Li'annaha, karena sesungguhnya hadhil huruf imma an taqtadhiya. Nah itu imma an taqtadhiya, itu ada kalanya bahwa menetapkan apa hadhil huruf at-tasyrika, pada makna tasyrik. Tasyrik itu bersekutu. Tasyrik pakai kaf. Kamu enggak punya kitabnya, Dul? Kenapa belum beli? Itu kan kemarin habis ngaji mau pinjam HP, terus foto ke kakak, ntar dibeliin. Oh, fotonya. Oh iya, sama kakek ya. Iya. Iya dah. At-tasrik itu pakai kaf, ya. Kalau at-tasrik pakai qaf, itu kemarin. Habis Idul Kurban namanya tasrik itu pakai qaf. Nah, ini pakai kaf, maka kudu diperhatikan karena beda huruf, beda arti. Itu maksudnya. At-tasrika, pada bersekutu, fil i'rabi, di dalam i'rab, wal makna, dan dalam makna.
Au fil i'rabi, atau di dalam i'rab faqat saja. Udah segitu dulu, nanti dipecah-pecah. Ini saya harap diperhatikan betul supaya kalian betul-betul nyangkut gitu, paham. Pokoknya rumus saya begitu. Kalau orang itu ngajinya paham, insya Allah semangat. Tapi kalau ngajinya nggak paham, itu pasti kurang semangat. Ini penting. Ini kan huruf athof kan. Ada 10 tadi. Kalian bacain biar urut. Saya apalnya ngacak kan gitu. Kan semuanya huruful athofi. Huruf-huruf athof itu kan ada 10 kan kalau versi di situ. Yang pertama adalah wawu. Yang kedua fa. Yang ketiga summa. Yang keempat hatta fi ba'dil mawadhi. Itu dalam dikasih komentar fi ba'dil mawadhi, dalam sebagian tempat. Artinya tempat lain enggak dia. Terus am. Terus 6 au. Lalu 7 imma. Nah, yang mulai 8, 9 dan 10 ini nanti bal, la dan lakin. Nah, dari mencong ya, udah biarin dah. Dari 10 huruf ini itu fungsinya beda-beda gitu loh. Maksudnya beda-beda bagaimana? Yang 7 nih 7 kelompok. Sampai sini berarti. Itu mempunyai fungsi at-tasyrik fil makna, fil i'rab wal makna. Maksudnya at-tasyrik, nanti insya Allah di belakang sih ada sih. Bersekutu, maksudnya bersekutu itu apa? Ikut di dalam i'rabnya. Ini kasih contoh aja deh. Biar nanti sebenarnya di bawah ada Ja'a Zaidun wa Amrun. Umpamanya. Ini Amrun dibaca rofa, diatofkan oleh huruf, nah ini huruf atof wawu. Diatofkan kepada lafaz Zaidun. Kenapa Zaidun dibaca dun rofa? Karena sebagai fa'il. Kata-kata Ja'a Zaidun wa Amrun, ya, walaupun nanti datangnya Zaid bisa aja bareng. Datangnya Zaid sama Amr ini bareng. Boleh jadi Zaid datang duluan, Amrnya belakangan. Boleh jadi malah sebaliknya. Amr yang datang duluan, Zaid yang datang belakangan. Tapi ini makna Ja'a Zaidun itu menerangkan tentang kedatangan Zaid. Ini loh yang dimaksud. Huruf athof yang 10 ini itu yang 7 yang pertama yaitu wawu sampai imma itu mempunyai makna tasyrik. Tasyrik itu maksudnya bersekutu fil i'rab wal makna. Zaidun dibaca rofa, maka Amrun dibaca rofa. Andai kan di sini ra'aitu, saya melihat. Melihat siapa? Kan gitu. Otomatis Zaidan wa Amron. Nah ini dibaca nasab, ya Amron dibaca nasab. Andai kan kok marortu, saya berjalan, begitu berjalan bi Zaidin wa ini din dan amrin. Jelas itu? Oke, jadi paham ini. Ini yang disebut at-tasyrik fil i'rab wal makna, bersekutu tapi dalam i'rab juga sekaligus di dalam maknanya. Nah, beda yang 3 yang di bawah. Sebenarnya nanti cuman supaya kalian tenget aja. Bal, la dan lakin. Ini umpamanya Ja'a Zaidun bal Amrun. Nah ini yang datang Amr, bukan Zaid. Ini untuk merevisi. Makanya nanti bal fungsinya adalah untuk lil idrob, kan gitu kan. Nah masing-masing huruf jar ini huruf athof ini mempunyai makna tersendiri.
Begitu loh. Oke. Ya oke lah, nanti insya Allah di bawahnya lebih jelas itu. Fasab'atul ula. Nah ini yang dikomentari fil i'rabi faqat. Ini ikut amrun itu diatofkan kepada lafaz zaidun, tapi i'rabnya aja ikut bersekutu tapi dalam i'rab. Aska ngantuk. Ya, angkat palanya. Jadi terangin tinggal ngantuk, dipikir kakek sedang bercerita. Ja'a zaidun bal amrun. Ini yang datang amr bukan zaid. Itu maksudnya. Artinya kan mengikut tapi dalam i'rabnya maknanya tidak ikut. Itu maksudnya au fil i'rabi faqat. Udah, ini lebih detailnya di bawahnya. Fasab'atul ula. Maka bermula 7. Ya 7 ini tadi udah saya tulis. Itu maksud saja yang kalian harus hafalin. Mulai wau, fa, tsumma, hatta, am, au dan imma. Fasab'atul ula, maka bermula 7 yang pertama. Wahia, dan bermula as-sab'atul ula. Al-wawu itu wawu. Wa imma dan imma. Nih yang paling bawah langsung diambil. Wa ma dan huruf. Itu isinya ma. Maka ma itu kan isim mausul mustarok. Kalau kalian canggih itu isinya ma langsung ceplosin aja. Kalau nisbatnya di sini kan ma itu isinya huruf kan. Jangan diartiin wama dan apa-apa. Kan ada kalau bahasa itu kan. Wama lan sawiji-wiji. Ceplosin aja, orang isinya ma itu huruf kok. Lah hurufnya apa ya ini? Fa, tsumma, hatta, am, au. Kan itu isinya. Bainahuma, yang ada di antara wawu dan imma. Lah huruf yang antara wawu dan imma yaitu isinya fa, tsumma, hatta, am, au. Kan itu. Taktadhi itu menetapkan apa as-sab'atul ula at-tasyrika pada bersekutu fil i'rabi di dalam i'rab. Li'annama karena sesungguhnya lafat ba'daha yang setelah ba'daha yang setelah as-sab'atul ula yatsba'u itu mengikuti apa ma ba'daha, ma pada kalimat qoblaha yang sebelumnya hadhis as-sab'atul ula fi aujuhil i'rabi dalam sisi i'rab min raf'in dari rafa au ghairihi atau lainnya rafa. Bukan hanya at-tasrik fil i'rab tapi wal makna dan dalam maknanya. Li'annama karena sesungguhnya kalimat, ininya kalimat ya, masalahnya bab atof ini enggak hanya berlaku untuk isim, tapi untuk fi'il, yaitu fi'il mudhari yang dibaca jazm itu ngikutin juga. Mana tadi mat? Wal makna li'annama qablaha, li'annama karena sesungguhnya lafat qablaha yang sebelum as-sab'atul ula. Ingkana itu jika ada apa ma qablaha musbatan itu musbat itu positif, enggak dinafikan. Au manfian atau itu dinafikan. Nah ini garis bawahi titik poin yang di dalam makna itu antara musbat dan manfi. Fama maka bermula kalimat ba'daha yang setelah hadhil as-sab'atul ula yusyariku itu menyekutui apa ma ba'daha hu pada ma qablaha. Fi dzalika di dalam itu musbat dan manfi. Udah titik segitu dulu. Sebenarnya udah saya jelaskan. Ini perhatikan. Enggak saya tulis ulang karena udah saya contoh. Ini tadi kan ada contoh ja'a zaidun wa amrun. Ra'aitu zaidan wa amrun. Marartu bi zaidin wa amrin. Amr ya mulai amrun, amron dan amrin ya yang tiga ini perhatikan itu mengikuti
dari sisi i'rabnya. Ja'a Zaidun ya di sini wa amrun. Artinya wa amrun dalam i'rabnya ikut apa enggak? Ikut. Dalam sisi maknanya Ja'a Zaidun itu kan menandakan kedatangannya Zaid. Zaid datang. Positif apa negatif? Positif. Umpamanya dikasih pembanding lam yaji Zaidun umpamanya wa amrun. Nih, ini sebagai pembanding ya. Perhatikan, nggak apa-apa saya taruh bawahnya nanti tinggal dihapus. Ini kan ja'a fi'il madhi, saya kasih lam. Lam yaji umpamanya. Tidak datang. Zaidun umpamanya wa amrun umpamanya langsung aja wa amrun. Tidak datang siapa Zaidun Zaid wa amrun dan amr. Ketika Zaid nggak datang, amr datang apa enggak? Enggak lah, karena ngikutinya kepada ini kan lam yaji. Nah itu maksudnya at-tasrik fil makna. Oh gitu loh maksudnya. Makna positif dan negatifnya turut serta. Nah itulah ma'tuf. Nah, istilahnya kan ma'tuf dan ma'tuf alaih. Paham ya? Nah ini yang harus kudu kalian kuasai. Insya Allah kalau paham semangat ngajinya. Deresnya itu loh. Kalian mudzakarah nih sama temennya. Itu insya Allah semangat. Oke sekarang kita lanjutkan. Wassalasatul baqiyatu. Dan bermula 3 al-baqiyatu yang tersisa. 3 yang tersisa berarti apa? Nah ini bala dan lakin itu langsung kalian kuasai. Taqtadi itu menetapkan apa as-salasatul baqiyah at-tasyrika pada bersekutu fil i'rabi di dalam i'rab faqat saja. Faqat saya ulangi, ini udah berkali-kali saya sampaikan, huruf fa-nya adalah fa zaidah. Jadi enggak usah diartikan gitu loh. Kalau kalian pengen tahu referensinya ada dalam kitab apa Santi? Pasti lupa. Lu apa Bet? Apaan? Jami'ud Durus. Lah kagak dah. Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Jami'ud Durus salah jeplak kayak lu ya. Lah iya. Qawaid itu loh. Kan kitab kecil kan? Tapi luar biasa itu sebenarnya. Kan karena tulisannya kecil-kecil. Itu kalau ditulis gede-gede lah, gede kitab itu. Itu kan ada nahwu, sorob sama balaghah walaupun kecil. Nah, itu maksudnya. Maksudnya at-tasrik fil i'rab faqat aidunal makna. Tegasnya tanpa makna. Maksudnya enggak istirok di dalam makna tuh. Perhatikan, tadi udah dijelaskan sebenarnya. Fa idza takarrara maka apabila tetap apa anna hadhil hurufa sesungguhnya ini huruf yaitu yang 10 apa itu tusarriku ya. Nah itu bacanya ini yang kemarin saya maksud kan sebelumnya tadi ada kata-kata taqtadi at-tasyrika ngerti? Itu cara rumus membaca kitab. Loh, ini saya tulis nih, saya ulangi nih. Kan tadi ada kata-kata begini. Taqtadi at-tasrik. Iya kan? Ingat gak? Yang sebelumnya. Lah ini fi'il mudhari' kalian baca tusarriku. Korenanya at-tasrik. At-tasrik itu adalah masdar sarroka yusarriku tasrikan. Nah, itu patokannya. Tusarriku itu bersekutu atau menyekutukan apa hadhil huruf ma ba'daha fi ma qablaha. Ma pada lafaz ba'daha yang setelah hadhil huruf fima di dalam sesuatu itu isinya i'rab, qablaha yang sebelum hadhil huruf fil i'rabi di dalam i'rab. Karena huruf-huruf ataf itu adalah tusarriku ma ba'daha fi ma qabla fil i'rab fa in atafta maka jika mengatofkan siapa kamu
anta ya kamu, itu menandakan bacanya harus atofta, nggak boleh atoftu atofti. Biha dengan hadhil huruf ala marfu'in, atas yang dibaca rofa, atas makmul yang dibaca rofa, apanya lafdzon lafadznya, au takdiron atau takdirnya, kira-kiranya, karena i'rab itu ada lafdzon ada takdiron kan gitu kemarin. Minismin dari isim, au fi'lin atau fi'il, jawabnya in, rofa'ta maka membaca rofa siapa kamu, zalikal ma'tufa pada itu lafadz yang diatofkan, apanya lafdzon lafadznya, au takdiron atau kira-kiranya, au ala mansubin atau atas kalimat, atau ya kalimat aja lah, lafadz yang dibaca nasab. Kadzalika seperti itu, nah itu perhatikan, jangan main. Kadzalika seperti itu mana? Nah, ini harus kalian bisa menuntaskan. Jangan kadzalika seperti itu, ya seperti itu, nggak seperti ini, gitu geng. Nah, seperti itu bagaimana? Lihat atasnya, kan gitu, fa'in atofta anta ala marfu'in, kan gitu kan? Lafdzon kadzalika ay kadzalika lafdzon au takdiron minismin au min fi'lin, itu loh jelas. Referensinya kadzalik, musyar ilaihnya kemana, itu harus bisa menuntaskan. Itu rumus ngaji kalau pengen bisa. Jangan kadzalika ya seperti itu bagaimana? Ya udah pokoknya seperti itu, nggak seperti ini, nggak seperti ono, ngerti? Jelas kan nih? Ini penting, domir marji hu pada dia laki-laki kan. Lah itu kemana? Harus diceplosin yang jelas. Udah kalian ngaji kok bisa menafsirkan domir, bisa menafsirkan isim isyarah secara benar, itu insya Allah ngajinya benar. Udah gitu aja, rumus simpelnya seperti itu gitu loh. Dan itu sulit emang, butuh waktu. Ya kalau dalam taklim itu kan zakain wa khirsin wasdibarin wabul gotin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin, tuli zamanin, masanya lama. Tapi masa yang lama deres bener, bukan masa lama bercanda doang. Kan semalam keren, lu berempat, ya enggak? Ntar lu di bawah bet, jangan di atas. Udah, saya kan nanti mau zikir manakib ke Kelampiri, ya kan? Lu di bawah bet, gembok pagar, jepret, siapapun yang keluar harus izin. Jangan perempuan kok sama nih, dengerin. Gak boleh kalian keluyuran seenaknya. Emang kalian ini pos ronda, ini pondok pesantren, harus ada ketegasan hukum yang jelas. Loh jangan main-main. Loh itu loh, kalau kalian rajinnya seperti semalam, pinter kalian ngapalin ya, begitu harus diarahin sandi, ngerti? Jangan malah ya, kecuali yang tugas buang sampah dan lain sebagainya silahkan. Maka mulai hitung semalam ya, kecuali ntar saya pergi kan, pergi juga saya bukan main-main lah. Kan gitu kan, saya juga perlu ngecas rohani, ikut zikir manakib, gembok, anak-anak diarahkan, suruh ngapalin. Semalam aja sebelum tidur itu 1 jam atau setengah jam lah ngapalin fa'ala ya fulu. Ini insya Allah anak-anak kecil ini jadi, maksudnya jadi ulama, jadi mengerti kitab. Lah itu kalian pun, kok andaikan anak-anak yang kecil-kecil ini jadi ulama, kalian pun akan berkontribusi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Loh, anak-anak kecil itu kan bagaimana kita mengaturnya. Perempuan kok sama nih, ya kan? Yang anak-anak baru kasih apalan. Tuh, rumusnya seperti itu. Kalau itu dipraktekkan dengan benar, masya Allah, kan gitu kan? Betul. Jadi ya memang harus seperti itulah. Kalau kita mau mendesain, mau ibaratnya membikin anak itu cinta sama kitab kuning, cinta sama apalan, ya sedari anak-anak. Maka kalau udah bangkotan ribet. Iya kan, yang kecil-kecil seperti ini kan bagaimana kita ini? Biasa aja dong, jangan pelototin gua. Lah iya. Aduh. Oke. Mana tadi? Kadzalika ya. Nasobta maka membaca nasob siapa kamu? Dzalikal ma'tufa
pada itu lafadz yang diatofkan. Kadzalika seperti itu lafdzon au takdiron min ismin au fi'lin kan gitu. Au alasmin mahfudin atau atas isim mahfudin yang dibaca khofat. Kadzalika seperti itu lafdzon au takdiron min ismin au fi'lin, itu yang saya maksud. Dzalikal ma'tufa, pada itu isim yang diatofkan. Kadzalika seperti itu lafdzon au takdiron min ismin au min fi'lin au ala mudhari'in, atau atas fi'il mudhari' majzumin yang dibaca jazm, karena yang i'rab fi'il yang mu'rab itu hanya satu-satunya fi'il mudhari' itu kan. Kadzalika seperti itu lafdzon au takdiron min ismin au fi'lin. Fisik banget. Nah, tutup dulu emang ah. Nah, tapi orang dagang ya, masa kita mau ngelarang ya? Kan gerobak-gerobak gua, kan gitu kan? Iya deh Pak, gitu aja udah. Aduh, jazamta, maka membaca jazm siapa kamu, dzalikal ma'tufa, pada itu ma'tuf. Kadzalika seperti itu, lafdzon au takdiron min ismin au fi'lin. Ini sebenarnya udah saya contohkan ya. Nih, rofa ya. Cuman ini amrun kan apa namanya, i'rabnya lafdzon. Nah, tinggal yang takdiron nanti insya Allah ada lah di bawahnya. Ya, saya rasa pada paham semua ya. Bisa dipahami kan? Nah, tinggal yang jazm aja yang belum. Tapi insya Allah nanti di bawah pun ada gitu loh. Oke, sekarang kita lanjutkan biar dapatnya banyak. Kemudian yang berikutnya fatabaiyatu adfin nasak. Harokatin fatabaiyatu adfin nasaki, maka bermula mengikutinya atof nasak. Takunu itu ada apa tabaiyatu adfin nasak, ada itu fi jami'il i'rabi, di dalam semua i'rab. Liwurudihi, karena datangnya i'rab, fil asma'i, di dalam semua isim, wal af'ali, dan semua fi'il. Bi khilafin na'ti, berbeda dengan na'at. Wama dan lafat, wama dan i'rab atau tabe isinya, syabaha, yang menyerupai apa mahu pada na'at. Fa innahu, maka sesungguhnya ma syabahahu, la yadkhulu, itu tidak masuk, fihi, di dalam ma, apa al jazmu, jazm, li khususiyatihi, karena kekhususannya ma, bil asma'i, dengan isim-isim. Titik, itu satu poin tapi agak beda. Perhatikan bab atof ya. Nih atof, ini jazm aja belum ada. Sebenarnya lam yalid walam yulad itu ada. Khusus kan kemarin tawabe ada 4. Naat, atof, taukid, badal. 4 kan? Kalau bab atof itu semua i'rab ada. Rofa, nasob, khofat, jazm. Berbeda dengan naat atau yang menyerupai dengan naat. Kemarin yang menyerupai dengan naat kan atof bayan. Ingat gak? Ya kan, ingat. Kembalikan dulu memori kalian. Nah, supaya nggak keder. Kalau bab atof ini rofa ada, nasob ada, jazm ada, khofat. Ini kan yang belum saya tulis jazm doang. Nanti di bawahnya ada wa may yuti'il wa may yu'min, itu wa may yuti'illaha, bukan in tu'minu wa tattaqu. Ini saya kasih contoh yang jazm. Biar lengkap. In udah di sini aja. In tu'minu wa tattaqu. Nih, saya tulis in tu'minu, kejauhan titiknya, watat taku. No, tu'minu itu kan asalnya tu'minuna, dibaca jazm, tanda jazmnya membuang huruf nun, dijazmkan oleh in. Ngerti kan? Watat taku ini dibaca jazm juga, membuang huruf nun, diatofkan kepada
minu. Artinya atof itu berlaku dalam semua kalimat. Kalimat baik itu fi'il, isim atau fi'il termasuk jazm. Sementara na'at itu kan kemarin nggak ada na'at itu yang dibaca jazm. Jelas, karena na'at hanya berlaku pada isim, sementara di na'at tidak ada fi'il. Nah, kalau atof semua i'rab yang 4, rofa, nasab, khofat, jazm itu berlaku. Itu yang dimaksud. Apa tadi yang harus kalian ikutin? Fatabaiyatu atfin nasak, atof nasak loh ya. Kalau atof bayan nggak boleh. Takunu fi jamil i'rab liwurudi fil asma wal af'al bi khilafin na'ti wa ma syabahahu fa innahu yadkhulu fihil jazmu li khususiyati bil asma. Oh gitu loh. Cuman enggak sembarangan. Wasartu atfil fi'li. Nah, ini termasuk apa? Min daqaiqi ilmin nahwi. Ilmu nahwu yang lembut, yang sulit ini. Wasartu atfil fi'li, dan bermula syarat mengatofkan fi'il alal fi'li atas fi'il yang lain. Ittihadu zamanaihima, itu menyatunya dua zamannya fi'il dan fi'il. Dua fi'il gampangannya. Fil istiqbali, dalam zaman istiqbal, wal mudhiyyi, dan zaman lampau. Sawaun, itu sama saja. Ittahada, sama atau menyatu. Apa nau'ahuma? Awas, itu asalnya nau'ani. Itu dibaca rofa. Nunnya dibuang karena dimudhofkan. Nau'ahuma, dua jenisnya fi'il dan fi'il. Fil fi'liyati, dalam kefi'ilannya. Amikhtalafa, atau berbeda. Apa fi'il? Nahwu shadaqallahu wa rasuluh. Itu udah titik. Maksudnya contoh yang lain. Shadaqah, benar. Siapa? Allahu Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Mithalun, itu sebagai misal. Li'at fil ismi, untuk mengatofkan isim. Alal ismi, atas isim. Fir raf'i, di dalam rofa. Jadi lafadz sodaq gak usah saya tulis karena semua kalian pun megang kitabnya. Itu lafadz Allah, sodaqallahu wa rasuluhu. Itu rasuluhu, bukan hunya. Perhatikan, kalau pemula kadang-kadang keder, disangkanya hunya. Ini rasulu, kan gitu. Udah gak apa-apa gue tulis dah. Sebenarnya makan udah. Nah, lihatin. Sodaqallahu, belajar dikit-dikit. Wa rasuluhu. Ini sodaqah fi'il madhi, Allahu fa'il. Nah ini rasuluhu. Perhatikan. Ini kalau pemula kadang-kadang keder. Kalau yang udah paham sih enak. Dari sangkanya hu lagi. Iya kan? Padahal ini kan mudhof ilaih. Nah ini loh. Rasulu, ya. Rasuluhu, kan rasuluhu. Ini i'rabnya ini. Ini lam rasulun. Itu atof kepada Allahu, karena Allahunya rofa. Itu kan contoh yang isim, gampang lah itu. Ya kalau yang paham. Wa nahwuhu, dan seumpamanya shadaqallahu wa rasuluh. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Wa man, ini contoh yang lain, yang nasab. Wa man, dan siapa, yuti, asalnya gitu. Yang taat siapa, man Allah, pada Allah, wa rasulahu. Nah itu. Mithalun, itu sebagai contoh fin nasbi, di dalam nasab. Wa nahwu aminu billahi wa rasulih. Aminu, berimanlah siapa kalian semua, billahi, kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya Allah. Mithalun, itu contoh. Fil khafdi, di dalam khafat. Wah, dia tanggung deh itu.
Wa mithalu atfil fi'li, dan bermula contohnya atau fi'il alal fi'li atas fi'il fir raf'i di dalam rafa, nahwu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Tu'minuna, beriman siapa kalian semua, billahi wa rasulihi, dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah, wa tujahiduna. Nah, itu yang contohnya fi'il diatofkan kepada lafaz tu'minuna, dan jihad siapa kalian semua. Wa fin nasbi, dan contoh dalam nasab, nahwu linuhyiya bihi baldatan maitau wa nusqiyah. Linuhyiya, supaya bahwa, supaya arep yento kalau bahasa Jawanya. Itu kan ada an yang dibuang. Menghidupkan siapa kami bi dengan air atau dengan hujan, baldatan pada negeri, maitan yang mati, maksudnya mati itu kering. Wanusqiya, nah itu wanusqiya diatofkan kepada lafaz linuhyiya. Itu agak jelimet, membutuhkan pemikiran. Wa fil jazmi, dan contoh dalam jazm, nahwu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Wa in tu'minu, dan jika beriman siapa kalian semua, wa tattaqu, dan takwa siapa kalian semua. Kalian mau iman dan kalian mau takwa. Itu rumusnya. Iman dulu sama Allah yang benar. Bangun iman ini sulitnya juga luar biasa. Kalau motivasinya iman, nggak ada sesuatu yang berat. Saya ulangi, kalau motivasinya iman, nggak ada sesuatu yang berat. Kita belajar karena kita ngaku kita masih bodoh. Kenapa? Karena orang beriman itu harus belajar. Doanya Nabi diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilman. Belajar. Kalau berangkatnya dari iman, insya Allah ringan. Jelas. Kalau belajar motivasinya dari yang selain iman, maka akan berat. Watataku, nggak hanya iman. Iman harus diejawentahkan, harus takwa. Harus peduli sama lingkungan. Harus peduli sama masyarakat sekitar. Harus termasuk ya segala hal lah, apa yang berhubungan dengan kita. Maka bahasa ininya, orang makan pete itu makruh. Orang makan pete itu harus segera gosok gigi. Tujuannya untuk apa? Supaya nggak ganggu orang lain. Habis makan pete, dari mulut bau, dari kencing bau, dari BAB juga bau. Bener apa enggak? Loh, sampai sedalam itu Islam itu mengatur. Nah, kok suka pada gangguin orang lain, ya berarti menyalahi. Nah, ini maksudnya intuk minu watataku. Kalau kalian mau iman, kalian mau takwa, yu'ti, maka memberikan. Itu kan huruf kemarin dibahas. In, ya, in itu kan huruf syarat menjazmkan dua fiil mudhari, itu tiga malah yang jazmkan. Cuman kan yang satu atof. Nah, itu lafadz watat, ini sudah saya tulis tadi. Watat taku, kan? Yu'ti, maka memberikan siapa Allah kum pada kalian semua, ujurakum pada pahala-pahala kalian semua, wala yas'alkum, dan tidak meminta kum pada kalian semua, amwalakum, pada harta kalian semua. Udah titik, itu contoh. Ini ya, saya ulangi nggak apa-apa. Ini tabarukan aja. Maksudnya tabarukan apa? Ini kan ayat. Shadaqallahu wa rasul. Kita nulis ulang itu dapat berkahnya gitu loh. Contoh yang kedua, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Wa may yuti'illaha, ini rasul, ini rasulahu, ini Allah, maka di sini rasulah. Hunya mah tetap, maka bukan ngikutin hunya, tapi lamnya ini loh. Nah, termasuk yang terakhir, aminu, imanlah siapa kalian semua, billahi wa rasulihi. Ini billahi ya wa rasulihi. Ini loh li. Oh, jelas kan? Atof namanya. Nah, ini semua
Nah yang fi'il ini in tu'minu wa tattaqu kan ada. Nah kan gitu. Termasuk yang atas tadi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Ini surah Al-Maidah salah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Wah enggak muat. Nah. Ini dal wa tujahiduna ini. Lafaz tujahiduna ini rofa. Ini wawunya huruf atop. Diatofkan kepada tu minuna, tu minunanya rofa tandanya nun. Ini juga tujahiduna rofa tandanya nun. Ini huruf a atau kalau ini contoh sama dengan atasnya. Ini maksudnya contoh fi'il kepada fi atau fi'il kepada fi'il gitu loh maksudnya. Bisa dipahami. Dalam arti ya, berarti kan saya simpulkan atof itu berlaku untuk 4, maksud 4 kalimat. Rofa, nasob, khofat, bahkan itu kan isim. Rofa, nasob, khofat kan isim kan. Nah termasuk mengatofkan fi'il kepada fi'il. Lah tandanya fi'il kan juga macam-macam. Fi'il mudhari' ya, yang i'rab itu kan hanya fi'il mudhari'. Rofa'nya dhammah. Itu kan fi'il mudhari' sahih akhir tidak bertemu se. Ya. Contohnya ya jadribu. Kok fi'il mudhari' bertemu alif? Tanda rofa'nya apa? Nun. Kan gitu. Af'al khamsah bertemu dengan wawu ya nun juga, bertemu dengan ya muannasah mukhatabah. Nah, kecuali fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid baik khafifah atau tsaqilah. Mabni apa? Mabni patah bledok lu, mabni dhom. La yusjananna wa la yakunam contohnya. Atau fi'il mudhari' bertemu dengan nun jamak inas, mabni apa? Mikir rubet aja masih mikir. Mabni sukun lah. Ya dribna. Santi aja bengong. Ya enggak? Maksud saya tuh kalian tuh pengetahuan nahwu shorof itu di luar kepala gitu loh. Jadi ada orang baca kitab, umpamanya ada orang ceramah ngawur, walaupun udengnya gede, jawabannya kengser nyampe tanah, ceramah ngawur. Lah ilmunya udah kita kuasai kok. Batin aja, wih ceramah keras ya, dalilnya aja keliru. Loh kita itu tahu, ngerti maksudnya? Kalau memang dasar ilmu nahwu shorofnya sudah betul-betul melekat. Lah kan begitu, ada lagu kan begitu. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa. Lu Rahmat hafal kalau ngomong tai kucing Rahmat mah hafal. Lah iya enggak? Tuh begitu loh tujuannya ilmu nahwu shorof itu seperti itu. Udahlah orang ngotot ceramah begini-begini. Kalau modal dasarnya ceramahnya aja membawa ayat atau hadis saja melenceng, otomatis isi ceramahnya akan udah gitu aja rumusnya mah gampang. Lah itu maksudnya. Jam berapa? Udah datang Madun? Belum. Terus sekarang wadali intuk minum watataku yu'tiyah. Udah lanjut dikit dah. Wah, apa tanggung Mat? Tanggung apa Mat? Ini wasyaallah rada jelimet loh ya. Wa ta'addudu. Mana tadi? Hilang lagi. Wa innama ta'addadat dan bahwasanya berbilang. Apa? Madun udah datang. Oh ya udah yang jemput udah datang. Ini saya mau pergi jangan pada bercanda nih. Saya mau zikir manakib ke Lampiri. Ya, besok lanjut wa innama ta'addadat. Ya udah besok saya anu dah. Saya bayar. Maksudnya ngaji sampai jam 9:30. Lah iyalah, mendet lah ya. Karena saya mau ikut ya, saya juga perlu ngecas batin lah. Ikut zikir manakib gitu loh ya. Kita untuk bersama-sama dengan doa kebetulan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.